Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du.
Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat Masjid Darut Taqwa rahimakumullah. Selaku khatib, saya mengajak kepada jamaah semua untuk senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang luar biasa banyaknya sehingga kita tidak bisa menghitung-hitungnya. Nikmat sehat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang sampai pada detik kali ini kita masih memegang keimanan ini. Dan yang kedua, saya mengajak kepada jamaah semua untuk senantiasa berusaha kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah, dan mari senantiasa berusaha untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Itulah jalan menuju ketakwaan. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang mau berusaha, orang-orang yang meniti ke jalan ketakwaan. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang muttaqin atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, bulan ini sesuai kalender Hijriah yang telah kita jalani bersama adalah bulan Sya'ban. Bulan pertengahan antara bulan mulia menuju bulan yang agung, bulan barokah, yakni bulan Ramadan. Dan kita ketahui bersama bahwa bulan Sya'ban memang bukan termasuk salah satu iddatus syuhur, bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Kita tahu bahwa bulan yang dimuliakan Allah kalender Hijriah ada 4, yakni bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Sya'ban walaupun tidak termasuk 4 bulan yang dimuliakan, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ibadah yang luar biasa di bulan Sya'ban. Beliau mengatakan bahwa dzalika syahr yakfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban ini ternyata kata Nabi banyak manusia yang melalaikannya. Tentunya melalaikan ingat kepada Allah, sibuk dengan dunianya. Maka dalam kesempatan hari ini, kesempatan sholat Jumat ini selaku khatib, mari bulan Sya'ban ini betul-betul kita tingkatkan. Bulan sebagaimana pemanasan, latihan untuk menuju bulan Ramadan yang tinggal hitungan hari ini akan kita hadapi. Insya Allah kurang lebih 7 hari lagi akan memasuki bulan Ramadan. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini paling tidak ada 4 hal yang harus kita persiapkan dalam rangka menuju menyambut Ramadan. Yang pertama adalah meniatkan diri untuk khudzur, untuk hati kita datangkan bisa ibadah di bulan Ramadan. Yang kedua adalah memperbanyak doa di bulan Sya'ban ini dalam rangka umur kita sampai di bulan Ramadan nanti. Yang ketiga para jamaah, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Tentunya ini sudah lewat, sesuai anjuran Rasulullah adalah tanggal 1 sampai 15 Rasulullah memperbanyak puasa Sya'ban dalam rangka melatih diri, mempersiapkan pemanasan agar fisik kita tidak kaget di bulan Ramadannya. Yang keempat adalah banyak-banyak bertobat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 hal inilah para jamaah yang kita persiapkan dalam rangka menyambut kedatangan bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jamaah rahimakumullah, yang pertama adalah niat.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari Muslimnya telah bersabda bahwa innallaha katabal hasanat wa sayyi'at lam summa bayyan dalik. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas, bahwa Nabi bersabda sesungguhnya Allah telah mencatat kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan, kemudian menjelaskannya hal tersebut. Faman hamma bihasanah falam ya'malha kataballahu indahu hasanah kamilah. Maka barang siapa yang berniat dengan niat melakukan kebaikan, falam ya'malha, lalu dia ternyata tidak melakukannya, kataballahu indahu hasanah, maka Allah mencatatnya satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amalaha kataballahu indahu asyara hasanat. Dan jika orang tersebut berniat melakukan kebaikan dan melakukannya, maka Allah akan mencatat baginya 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ah du'fin ila ad'afi kasiro. Berlipat-lipat sampai 700, bahkan lebih dari 700. Jamaah rahimakumullah, berdasarkan hadis sahih tersebut, niat ini harus betul-betul kita tanamkan. Ramadan masih 7 hari lagi, tetapi kita sebagai orang mukmin, mari kita tanamkan sejak sekarang. Paling tidak kita punya rencana, kita punya planning, kita punya jadwalkan diri kita bahwa di Ramadan nanti saya ingin, ya Allah, tarawih yang lengkap. Ya Allah, di bulan Ramadan nanti saya ingin menghatamkan Quran. Ya Allah, di bulan Ramadan saya ingin i'tikaf mulai tanggal 21. Dan lain-lain sebagainya. Hal ini mari kita tanamkan niat mulai sekarang. Dan ini sangat diperlukan. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwa niatul mukmin khairum min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih utama daripada amalnya. Maksudnya bahwa melakukan suatu perbuatan, suatu amal ibadah mudah rusak. Bisa jadi amal tersebut dicampuri riya, bisa jadi amal ibadah, amal sedekah yang telah dilakukan diungkit-ungkit, memberikannya dengan cara menyakitkan, ini mudah rusak. Tetapi jika niat tertanam mulai awal, insya Allah balasan Allah ini lebih. Jamaah rahimakumullah, niat ternyata lebih utama. Dalam keterangannya, yang pertama bahwa seseorang yang berniat suatu kebaikan, misal nanti malam kita berniat, saya niat nanti malam sholat tahajud. Maka jika orang tersebut meniatkan diri sekarang, nanti malam ternyata mampu melakukan sholat tahajud, maka Allah akan memberikannya pahala 10 kali kebaikan, bahkan sampai 700 kali, bahkan lebih. Tentunya ini berdasarkan waktunya, berdasarkan tempatnya. Itulah Allah melipat gandakan amal-amal seorang berdasarkan waktu, berdasarkan tempat. Orang yang ibadah di Mekah, sholat 2 rakaat, sekian disamakan dengan sekian ratus, karena tempatnya, waktu. Orang yang ibadah wabil asharihum yastaghfirun, di malam-malam sahur menjelang subuh jam sepertiga, jam setengah 3 berdoa ibadah, tentunya nilai ibadahnya lebih banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini niat sangat utama. Yang kedua, diambil pengertian mengapa niat lebih utama para jamaah. Orang yang berniat melakukan suatu kebaikan lantas tidak jadi melakukannya, misal ternyata malamnya dia tidur, sebenarnya ngelilir, sebenarnya terbangun, tetapi berat untuk sholat malam, tetapi siangnya tadi sudah melakukan niat, maka sesuai hadis tadi diterangkan, dia tetap dicatat satu kebaikan dengan sempurna. Berniat tetapi sebenarnya dia mampu tapi tidak melaksanakannya, sudah dicatat satu kebaikan.
Pengertian yang ketiga para jamaah, seseorang yang berniat melakukan kebaikan, lantas di saat akan melakukannya ternyata datang halangan sesuai syar'i, misalkan sakit, ternyata malamnya, di saat siangnya niat, malamnya dia sakit yang tidak bisa bangun, maka Allah memberikan catatan pahala yang sempurna seperti dia waktu sehat melakukan amal yang biasa ia lakukan. Inilah rahman dan rahimnya Allah. Niat baru niat sudah dimuliakan, diberi pahala oleh Allah. Dan juga para jamaah patut kita ingat, bila seseorang berniat kejelekan, siangnya berniat melakukan keburukan, niatnya ternyata malamnya tidak jadi melakukannya, maka Allah mencatat baginya satu kebaikan karena ada niat meninggalkannya karena tersadar atau karena Allah SWT. Tetapi apabila ada orang yang melakukan niat buruk, malamnya sudah berusaha melakukan keburukan, teknik cara sudah dilakukan untuk melakukan keburukan, tetapi keburukan itu tidak jadi dilakukan, Allah akan mencatat baginya satu dosa karena sudah mendekati melakukan cara-cara menuju teknik untuk melakukan keburukan itu. Berdasarkan hadis bahwa apabila dua orang mukmin yang bertemu masing-masing membawa pedang dan ia bertarung mati-matian, kata Nabi, jika dua orang itu ada yang mati dan satunya tidak mati, maka keduanya tetap fahiya finnar. Karena apa? Mereka sama-sama sudah membawa pedang, berniat untuk saling melukai, untuk saling membunuh. Jamaah rahimakumullah, inilah pentingnya niat. Kita tanamkan niat sebanyak mungkin. Kita tanamkan niat menjelang Ramadan ini. Kita buat skedul, kita jadwalkan. Insya Allah dengan niat ini Allah akan membantu, Allah akan membimbing, dan insya Allah akan memberikan umur panjang kepada kita semua. Yang kedua para jamaah, persiapan dalam rangka menyambut kedatangan bulan Ramadan di samping berniat adalah mari kita terus menerus berdoa. Doa Rasulullah yang diajarkan Allah, barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balikna Ramadan, ya Allah berkailah kami di bulan Rajab kemarin yang telah kita lewati, berkailah kami di bulan Sya'ban ini. Kata Nabi tadi, bulan Sya'ban bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Maka mari Sya'ban ini betul-betul kita orang beriman ini kita jadikan persiapan menuju Ramadan. Fisik kita siapkan. Kita bisa bayangkan bagaimana orang yang kita cintai misalkan bekerja di luar negeri sekian tahun, saatnya pulang, maka tentunya kita sudah siap-siap. Segi fisik rumah kita bersihkan, kamar sudah kita siapkan, ranjang kita siapkan dengan sebaik mungkin dalam menyambut kedatangan orang yang kita cintai. Begitu juga Ramadan ini betul-betul kita sambut, betul-betul kita siapkan di bulan Sya'ban ini. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga adalah puasa Sya'ban. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, ketika dilihat oleh para sahabat bahwa Rasulullah ternyata sangat banyak melakukan puasa lebih-lebih di bulan Sya'ban. Dan para ulama mengatakan ketika sudah tanggal 15 ke atas ini tidak melakukan puasa. Kecuali bagi mereka yang sudah rutin puasa sunnah, Senin, Kemis, dan lain sebagainya. Maka kenapa Rasulullah banyak puasa di bulan Sya'ban? Kata Nabi, bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal manusia. Kita harus tahu para jamaah bahwa amal manusia dilaporkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan. Harian, amal yang kita lakukan harian ini akan dilaporkan, disetorkan di hadapan Allah setiap subuh dan setiap sore. Sedangkan yang mingguan, amal yang kita lakukan ini akan dilaporkan di hadapan Allah
setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Sedangkan amal yang rutin dilaporkan tahunan adalah di bulan Sya'ban ini. Maka Rasulullah memperbanyak puasa. Kata Nabi, ketika amalku diangkat di hadapan Allah, dilaporkan di hadapan Allah, aku dalam keadaan shaimun, aku dalam keadaan puasa. Sekali lagi kita mengikuti sunnah Rasulullah, paling tidak sebagai riyadhah, sebagai latihan kita puasa di bulan Sya'ban lebih banyak ini agar tidak kaget, agar tidak ngedrop, fisik kita lebih siap di menghadapi puasa di saat Ramadan nanti. Dan persiapan fisik, persiapan rohani, jika kita biasakan di bulan Sya'ban ini, insya Allah di bulan Ramadan ini terbuka lebar kemudahan kita lakukan, melakukan kebaikan-kebaikan dimudahkan karena kita sudah buka keran, kita sudah biasakan diri kita, fisik kita sudah kita olah, rohaniah kita olah. Insya Allah di Ramadan tinggal mempertajam, tinggal memperdalam dan connect antara hatinya dengan Allah. Insya Allah seperti itu yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir para jamaah adalah mari di bulan Ramadan persiapan kita adalah memperbanyak bertobat. Kesalahan-kesalahan kita yang baik kita sengaja maupun tidak, terutama hubungannya hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, mari kita terus perbaiki. Jika kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, keberkahan hidup ini, kemudian hidup ini akan datang kepada kita. Mari sholat kita jaga, sunnah-sunnah kita jaga, dan kita banyak istighfar. Ya ayyuhalladzina amanu tubu taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah dengan taubat nasuha. Kita banyak meminta ampun kepada Allah. Minimal kata Nabi, orang mukmin membaca istighfar 100 kali istighfar. Astaghfirullahaladzim atau sayyidul istighfar. Dan juga tak kalah pentingnya para jamaah, marilah kita juga melakukan mohon maaf kepada sesama. Menuju Ramadan ini jangan sampai kita sesama muslim, jangan sampai kita sesama saudara kita neng-nengan berdiam diri lebih dari 3 hari. Ini berdosa. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW sesuai dalam hadis la yahillu li muslimin ayyuhjura akhahu fawqa salasi layalin. Tidak halal atau dosa jika orang muslim mendiamkan diri kepada saudaranya lebih dari 3 hari. Maka menjelang Ramadan ini, monggo kalau toh ada perselisihan di antara saudaranya, kalau toh ada hal-hal yang menjadikan pertengkaran sehingga tidak bicara antar mereka, segera lakukan permohonan maaf. Dalam hadis ini tersebut lanjutannya, wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam, sebaik-baik 2 orang yang melakukan neng-nengan berdiam diri dengan saudara tersebut adalah salah satu di antara mereka yang mengawali meminta maaf, mengawali mengucapkan salam. Inilah yang terbaik. Jamaah rahimakumullah, 4 hal inilah marilah kita berusaha dalam rangka menuju Ramadan, dalam rangka menyambut Ramadan. Mari pertama niatkan mulai sekarang. Insya Allah dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, kita dibimbing Allah, kita dibantu oleh Allah sehingga kita betul-betul akan